Halo Sobat TKG, gimana kabarnya? Gue berharap sobat semua masih terus dalam keadaan sehat walafiat ya, dan masih terus semangat dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Amin, amin. Sobat TKG, pertama-tama gue ucapkan puji syukur ya, karena Tuhan dan semesta masih selalu memberikan gue dan sobat semua semangat yang luar biasa. Semangat untuk bisa selalu yakin bahwa semua mimpi-mimpi baik kita bisa terwujud. Amin, amin. Sobat semua, gue ucapkan terima kasih banyak ya atas atensinya. Terima kasih atas doa baik sobat semua, dan gue juga akan selalu mendoakan sobat semua yang menjadi penonton setia channel Emang Kudu Gila ini. Amin, amin. Nah, supaya nggak ketinggalan sama update-update dari EKG, nyalain loncengnya sobat EKG. Jadi gue berharap energi baiknya bisa kembali lagi kepada sobat semua yang menonton channel ini. Amin, amin. Nah, sobat semua, episode kali ini agak beda ya. Jadi gue nggak cerita lagi nih. Gue sekarang lagi mencoba berbagi lagi sama lu semua, menyambung video gue yang dulu ya. Ya, dulu gue pernah bikin video membahas tentang perjalanan jiwa. Yang gue kasih judul di thumbnail itu Sadar di Delta ya. Dimana kita sebenarnya bisa mengarungi sebuah realem sobat TKG. Realem bang, realem itu apa bang? Ya, realem itu alam. Alam apa? Ya, alam semesta yang ada di diri kita. Luar biasa ya bang. Ya, konsep perjalanan jiwa akan gue pertegas lagi di video ini sobat TKG. Oke? Lalu kenapa gue mau bahas di sini? Ya, di video sebelumnya gue pernah cerita ya, bahwa gue adalah praktisi perjalanan jiwa. Artinya gue bisa sadar dalam keadaan bermimpi. Dan hal itu sudah lama ya. Ya, mungkin sudah ribuan kali ya gue mengakses mimpi-mimpi gue. Tidur di sini, bangun di sana. Tidur di sana, bangunnya di sini. Ya, dan itu gue selalu ucapkan sama klien-klien gue ya. Gue mau disclaimer dulu ya sobat TKG. Dalam konten ini, penjelasan-penjelasan gua berdasarkan keterangan dalam sisi pandang gua ya, yang pada prakteknya memang gua menemukan kesamaan ilmu yang sudah beredar di publik. Gak apa-apa, jika ada perbedaan pendapat silahkan saja. Oke, kenapa gua sebut ini perjalanan jiwa? Ya, kalau dikaitkan dengan manusia, konsep jiwa yang diyakini di sini adalah sebuah esensi dari hidup manusia ya, yang bersifat immaterial, bukan jasmaniah ya, jadi nggak bisa dilihat. Biasanya jiwa mencakup pikiran manusia dan kepribadian. Ya, jiwa sendiri berasal dari kata Sangsekerta ya, yang artinya benih kehidupan. Di beberapa pendapat filsafat dan agama, jiwa kerap kali dikaitkan dengan ruh ya, atau nyawa ya. Ya, namun kali ini gue mempunyai pendapat dan keyakinan gue sendiri ya, Sobat TKG, yang menurut gue jiwa adalah mind atau pikiran. Jadi bukan ruh ya, karena menurut gue ruh adalah spirit. Oleh sebab itu, konsep pemahaman 3 aspek di dalam kehidupan manusia yang gue setujui adalah body, mind, dan spirit ya. Atau body, soul, dan spirit. Ya, itu menurut gue ya. Kalau ada pendapat body, mind, soul, ya nggak apa-apa, silahkan aja. Mungkin cuma beda persepsi dan artinya. Jadi kalau kita berbeda pendapat itu lumrah ya. Oke, gue lanjut ya Sobat TKG. Lalu bang, kalau perjalanan jiwa berarti perjalanan pikiran dong bang? Atau perjalanan mind? Betul sekali. Bukan perjalanan ruh atau perjalanan nyawa ya Sobat TKG. Karena kalau ruh lu lepas dari tubuh lu, ya berarti lu udah is dead. Kalau bahasa gue dulu namanya mokat ya. Nah, berarti kalau perjalanan mind itu sama dong bang kayak ngayal. Betul sekali Sobat TKG. Tapi ada tapinya Sobat TKG. Ketika kita melakukan perjalanan jiwa, kita akan dihadapkan rasa dan sensasi yang berbeda ya. Ya kayak nggak ngayal biasa ya. Bisa dibilang ini cara menghayal yang premium ya. Tapi premium udah nggak ada ya, Pertamax sekarang. Ya yang gold lah, yang memang beda ya Sobat TKG. Ya mungkin kalau sobat pernah dengar metaverse ya. Nah, di mana kita sebagai pelakunya, kita bisa mengendalikan diri kita seolah kita berada di tempat yang berbeda di sebuah dunia virtual ya. Nah, tapi kalau metaverse ya, teknologi saat ini, indera perasa kita yang paling aktif adalah kayaknya cuma mata ya Sobat TKG. Nah, kalau di sini semua indera perasa kita aktif dan nggak menggunakan alat ya. Dan bedanya lagi adalah kita dalam keadaan tertidur Sobat EKG. Sobat semua, gua ingin di video ini lu bisa menangkap jelas dan mengerti sehingga lu bisa mempraktekannya. Jadi gua nggak lagi pengen membuat lu untuk mengerti akan sebatas teori ya, atau silabus seperti mata pelajaran ya. Yang gue beri cuma ilmunya doang, tapi gue pengen lu praktek. Sekali lagi, gue pengen lu praktek Sobat EKG. Oke, gue lanjut ya. Jadi pembahasan kita kali ini adalah mengarungi realm lucid dream. Oke, sobat semua, apa sih artinya lucid dream? Ya, kalau diterjemahkan, lucid itu artinya jelas, nyata, clear, terang. Dan dream artinya mimpi. Nah, kalau diksi tersebut dijadikan satu keterangan ya, atau jadi narasi ya, lucid dream artinya fenomena ketika seseorang menyadari sepenuhnya bahwa dirinya sedang bermimpi.
Sekali lagi, fenomena ketika seseorang menyadari sepenuhnya bahwa dirinya sedang bermimpi. Menyadari sepenuhnya. Kok bisa, Bang? Ya, kalau pakai bahasa emang kudu gila ya. Ya lu sadar pas lu lagi mimpi lah, gitu aja. Keren banget ya tadi, Ga. Fenomena ketika seseorang menyadari sepenuhnya bahwa dirinya sedang bermimpi, itu pun gue cari di Google kok. Gue agak susah ngerangkai katanya ya. Tapi bahasa gue ya ginilah. Lu sadar waktu lu mimpi, gitu aja deh. Memang bisa ya Bang? Bisa Sobat TKG, sangat bisa. Sebenarnya fenomena lucid dream juga sebuah fenomena yang biasa ya menurut gue ya. Karena menurut penelitian, paling enggak manusia itu pernah mengalaminya satu kali ya dalam umur hidupnya. Bahkan 50-60% dari manusia dewasa itu pernah mengalaminya Sobat TKG. Nah Bang, berarti maksudnya pada saat kita tidur, kita bermimpi dan kita sadar ya Bang? Betul sekali, gila ya. Oleh sebab itu gue pernah kan bilang, ketika manusia itu tidur, gelombang otak manusia itu ada di delta state, yaitu sekitar 0,5 ya, sampai 4 Hz. Jadi lemah banget lah ya. Nah bagaimana orang bisa sadar? Padahal gelombang otak sadar itu berada di, yang kuat itu ada di gamma dan di beta Sobat TKG. Makanya sadar di delta adalah paradoks. Sobat semua, gue akan kasih penjelasan satu persatu ya, agar sobat bisa mengerti soal lucid dream dengan poin-poin yang penting aja dulu di episode kali ini. Oke, gue lanjut ya. Kenapa kita bisa lucid dream? Jawabannya, lucid dream itu terjadi ketika kesadaran kita berada di antara sadar dan kita tertidur. Jadi terjadilah potongan tersebut menjadi sintesa kesadaran kita, di mana tubuh kita tertidur tapi pikiran kita tetap terjaga. Gimana ya? Ngerti ya? Makanya gue bilang sadar di delta. Maksudnya kita sadar dalam keadaan frekuensi yang rendah alias tertidur lelap. Wah, berarti dengan begitu kita bisa mengakses alam bawah sadar dengan kesadaran dong Bang. Betul sekali. Hanya saja agar kita bisa jago mengaksesnya, kita perlu latihan Sobat TKG. Oke, clear ya kenapa orang bisa lucid dream ya. Tadi udah gue jelasin ya. Seperti apa sih realm lucid dream? Nah, ini dia, gue akan belak-belakan ya. Karena sebagai praktisi perjalanan jiwa ya, gue juga punya tanggung jawab kepada lu semua yang mendengarkan, menurut versi yang gue alami sendiri ya. Jadi ini berdasarkan apa yang gue alami ya. Realm lucid dream itu menurut gue nggak stabil Sobat TKG. Lucid dream adalah realm yang paling fragile ya dari semua realm di perjalanan jiwa. Fragile itu rapuh ya. Maksudnya gimana Bang? Gini loh. Di sana ya memang persis ya kayak di sini. Ya bisa dibilang sama, bahkan ada gedung, ada mobil, ada jalanan, ada rumah, ada sawah, ada mall, ada rumah sakit. Tapi environment di sana tuh nggak stabil Sobat TKG. Iya, kadang-kadang dia melewot, warnanya berubah, langitnya retak, jalanan goyang kayak gempa. Ya kenapa? Ya karena itulah alam bawah sadar. Ya jutaan informasi yang kita serap menjadi sebuah realita di sana. Ya emang kacau balau ya. Tapi Sobat TKG, tapi ya ada tapinya. Jika lu sudah berada di realm lucid dream, lu bisa mengendalikan environment di sana. Ingat, mengendalikan ya, bukan mewujudkan ya, mengendalikan. Jadi ini berbeda ya. Mengendalikan dengan kesadaran seperti lu di sini. Jadi lu bisa memerintahkan realm bawah sadar lu dengan kesadaran. Gila ya. Namun itu pun lu perlu latihan. Agar apa? Agar environment di sana bisa stabil seperti layaknya di sini. Apa saja yang bisa kita rasakan di sana? Semua indera perasa kita aktif Sobat TKG. Mata, hidung, telinga, mulut, kulit, semua aktif. Seperti kayak di sinilah. Padahal saat kita lucid dream kita merem ya. Tapi kita bisa melihat loh dengan jelas. Jadi kalau lu di sana jatuh ya sakit lah, benjol ya benjol. Tapi Bang, katanya di lucid dream kita bisa mengendalikan dan mewujudkan apa yang kita inginkan. Jadi harusnya kalau kita pengen mematikan satu indera perasa kita, bisa dong Bang. Ya bisa lah, bisa banget. Misalnya lu pengen merem ya lu merem aja. Misalnya lu pengen mematikan telinga lu ya lu matiin aja. Bisa kok. Oke, sangat bisa Sobat TKG. Di sana kita melihat diri kita atau kita sedang menjalankan diri kita. Nah, ini dia. Ini kayak main game ya. Kalau first person ya, kita hanya melihat tangan dan badan kita ya. Kita menjalankan diri kita. Kalau third person kan kita melihat diri kita ya. Sekali lagi di lucid dream kita perlu mengendalikan diri kita ya, agar sesuai dengan seperti yang di sini. Jika kesadaran kita sudah mencapai level yang paling tertinggi atau 100% lah bisa dibilang gitu ya. Ya kita akan menjadi first person Sobat TKG. Cuma memang pada beberapa case karena kita belum sadar banget ya, kadang-kadang suka jumping gitu, suka lompat dan lain-lain. Tiba-tiba kita bisa melihat diri kita kayak di film. Oke, berikutnya
Mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, ini menarik nih. Konsep ini berbeda ya dengan mengendalikan. Di sini katanya adalah mewujudkan atau memanifestasikan. Ya, contoh ketika kita berada dalam realm lucid dream, kita pengen naik mobil sport misalnya. Terus kita tinggal minta, langsung mobilnya ada di depan mata. Terus kita bisa naikin dan rasakan. Dan rasanya sama ya, kita bisa berkendara mobil tersebut. Bisa nggak bang kayak gitu? Jawabannya bisa, Sobat EKG. Dengan latihan. Ya, jadi nggak semua teori iming-iming di lucid dream ya. Kita bisa langsung bisa mewujudkan apa saja itu ya nggak selalu tepat, Sobat EKG. Karena kita memang perlu latihan ya. Jadi gue akan bilang bisa, tapi dalam beberapa case memang kita perlu latihan. Ngapain aja di lucid dream? Pada dasarnya aktivitas kita ya sama ya kayak di sini ya. Jalan kaki, naik mobil, lari, makan, lompat, minum. Tapi ini uniknya Sobat EKG. Karena memang kita bisa melakukan apa saja, jadi lucid dream sebenarnya adalah fenomena yang terlepas dari ruang dan waktu. Dan gilanya, kita bisa mempunyai kekuatan super di sana. Jadi lu kalau mau terbang ya terbang aja, lu lompat tinggi ya bisa. Lu bisa teleporting, pindah dari Jakarta ke Las Vegas, bernafas dalam air, ngancurin batu kayak Hulk smash, jeger, bisa Sobat EKG. Lu bahkan bisa memindahkan bulan ya, lu tarik aja pakai tali Sobat EKG. Emang gila sih. Ya asik lah Sobat EKG. Reality check atau cek realitas. Sobat EKG, cek realitas adalah hal di mana sobat melakukan aktivitas pengecekan apakah gue lagi bermimpi atau enggak. Kenapa ini perlu? Jawabannya agar kita peka dan kita bisa membedakan pada saat kita di mimpi dan pada saat kita di sini di realitas sekarang ya Sobat EKG. Nah, cara reality check itu bisa banyak banget. Sekarang gue akan kasih yang simple ya. Coba lakukan dengan menutup hidung dengan menjepit dengan jari sobat semua sambil bilang, apakah saya bermimpi? Ya bahasa gampangnya, coba lu pencet deh hidung lu deh, terus lu ngomong, gue lagi mimpi nggak ya? Gitu. Nah, kenapa harus begitu? Karena kalau di sini kita nggak bisa nafas. Tapi kalau di lucid dream, lu tutup hidung lu masih bisa nafas Sobat EKG. Iya, cara ini adalah cara yang paling simple ya, agar sobat mempunyai trigger kesadaran atau alert. Jadi aktivitas ini akan terbawa di sana. Kayak misalnya, sobat di sana melihat gajah tapi kakinya kaki kuda. Nah, itu langsung otomatis tuh kita pencet hidung sambil bilang, apakah gue lagi mimpi ya? Kalau tembus, berarti sobat lagi di mimpi. Jadi lakukan RC ini setidaknya 10 kali ya dalam sehari. RC itu reality check ya. Ya kapan aja sih lu bisa lakuin. Jadi reality check itu penting juga ya Sobat EKG. Bagaimana caranya bangun dan kembali ke waking life? Bang, gue takut nggak balik bang. Nah, pertanyaan ini banyak banget ya. Ya, gue mengerti ya bagaimana ketakutan itu ada. Tapi kan seperti tadi yang gue jelaskan di awal, ini adalah perjalanan jiwa, perjalanan mind, bukan perjalanan ruh. Jadi lu pasti balik. Justru pertanyaannya harus dibalik ya. Gini jadinya, bang, gimana caranya bertahan di sana? Nah, itu baru benar. Sebab kalau balik ya bangunlah, pasti balik lah. Nah, karena pertanyaannya bagaimana lu bisa balik, gua akan jelasin dulu ya. Caranya gini Sobat EKG, lu bilang aja, bangun, udah selesai. Ya kalau nggak mempan, lu tenangin diri dulu lah, lemesin, ikuti seperti pusaran air, lalu katakan pelan-pelan, bangun, bangun Sobat EKG. Dulu gue pernah bertahan ya di sana berhari-hari ya, mungkin seminggu lebih ya. Wah lama dong bang, iya lama. Ya tapi memang perbedaan waktu di sana sama di sini berbeda ya. Di sana beberapa jam atau hari, di sini mungkin cuma ya berapa detik ya, sebentar sekali. Kok bisa ya? Iya bisa, karena kita mendarat di realm imajinasi kita yang terlepas dari ruang dan waktu. Kedengarannya kayak kuantum fisik ya. Ya tapi gue nggak akan membahas jauh ke sana ya. Ntar lama-lama kita ngebahas partikel, foton, gelombang, elektron, atom ya. Terus jauh-jauh ke sana berdebat antara ilmu ilmiah sama pseudoscience. Jadi konyol ya, terlalu tajam dan ya bisa bikin muntah. Mending kalau muntah doang, kalau bego bisa gawat. Ya lucu ya, mengakses alam bawah sadar dengan kesadaran ya. Gila ya, emang kudu gila Sobat EKG. Apa manfaat lucid dream? Nah, dari semua yang gue jelaskan tadi soal lucid dream, ini yang paling penting sebetulnya. Sebab kalau kita melakukan sesuatu yang gak bermanfaat ya buat apa juga. Apalagi buat lu semua yang saat ini sedang memanifestasikan semua mimpi dan keinginan baik dalam hidup lu. Oke, gue langsung kasih tahu ya. Apa manfaat lucid dream? Salah satunya ya, karena ini bisa banyak Sobat EKG. Ya, sobat dapat berkesempatan untuk merasakan hidup dan eksis di dua dunia.
Gila. Ya, ini sungguh bukan main rasanya. Tidur di sini dan terbangun di sana adalah pengalaman yang luar biasa ya. Sobat bisa menjelajah dan mengetahui dimensi yang belum pernah sobat kunjungi sebelumnya. Dahsyat. Oke, berikutnya, sobat dapat merasakan perjalanan ruang dan waktu tanpa batas yang luar biasa. Kayak terbang melesat jadi Iron Man keliling dunia, atau misalnya melakukan teleport dari sini tuing muncul di Paris, tuing muncul di New York tahun 1960-an. Gila lah pokoknya. Kembali ke masa lalu, melihat dan kembali merasakan masa kecil sobat, bertemu dengan berbagai macam karakter dan masih banyak lagi ya. Jadi pengalaman ini adalah pengalaman yang gak ternilai harganya. Lalu berikutnya, manfaat lucid dream adalah bisa menjadikan sobat lebih kreatif dan mendapatkan ilmu yang gak ada batasannya. Jadi kayak nyari inspirasi yang tidak pernah sobat dapatkan di dunia. Bikin lagu, melukis, menulis naskah, menemukan ide-ide baru. Ya semua tergantung sobat semua ya. Beberapa film Hollywood yang pernah kita tonton juga ya, beberapa sutradara dan kreatornya adalah praktisi lucid dream Sobat IKG. Sobat mungkin tahu ya cerita Alice in the Wonderland. Ya, itu salah satunya ya, dan masih banyak lagi sebetulnya. Jadi sobat bisa belajar di sana mensimulasikan secara langsung dengan karakter ilmu yang sobat inginkan. Kayak misalnya belajar kungfu. Gue pengen belajar kungfu nih sama Bruce Lee misalnya. Ya udah, belajar aja sama dia. Belajar main piano sama Beethoven misalnya, dan pengalaman-pengalaman lain lah yang kreatif-kreatif gitu yang membuat sobat akan bisa lebih percaya diri. Manfaat lucid dream berikutnya adalah membuat lu merasa terhibur. Jadi lu dapat melampiaskan hasrat dan keinginan lu Sobat IKG. Terhibur hasrat. Gua mau lanjutin ketawa. Ya, karena ketika sobat berada di dalam dimensi yang luas dan tanpa batas, sobat adalah masternya. Pada level tertentu, sobat dapat mewujudkan apa saja yang sobat inginkan ya. Kayak naik supercar, mendaki puncak Everest ya, gunung ya. Everest itu gunung ya kayaknya. Terus udah gitu, sobat bisa mengencani artis Hollywood. Atau mungkin Bollywood ya, aca nehi. Ya macam-macam lah. Jadi artinya memang di sana kita bisa terhibur dan bisa melampiaskan hasrat dan keinginan. Oke, manfaat berikutnya adalah sobat dapat menyembuhkan diri sobat sendiri dengan cara yang unik dan luar biasa. Nah, kembali lagi ya, 3 kata ini ya, body, mind, spirit. Hal ini adalah sebuah entitas yang berbeda tetapi dalam satu naungan. Tapi sayangnya ya, kerap kali 3 entitas tersebut tidak seiring sejalan, sehingga berbagai macam penyakit jiwa dan raga dapat timbul dari ketidakselarasan 3 entitas tersebut. Dalam perjalanan jiwa, sobat dapat kembali menyelaraskan 3 entitas tersebut. Jadi kekuatan body, mind, sama spirit dapat sangat berperan penting ya untuk membuat energi pemadatan self-healing. Sobat akan menemukan cara yang unik, yang paling tepat untuk sobat sendiri. Jadi sobat mempunyai metode cara menyembuhkan sakit fisik atau psikologis sobat semua. Jadi perjalanan jiwa adalah perjalanan spiritual, di mana sobat semua dapat membuat berbagai hal kebaikan yang penuh manfaat. Ya, selama tujuan sobat benar ya. Manfaat lainnya adalah bertemu dengan tokoh karakter impian atau orang yang sudah nggak ada ya. Nah, banyak praktisi yang bercerita ya sama gua yang berhubungan dengan hal ini. Ya, sobat dapat bertemu dengan tokoh impian dan dapat bertemu dengan orang yang sudah nggak ada ya. Nah, ada beberapa praktisi juga yang mempunyai tujuan tertentu ya dalam hal ini. Ada yang ingin melihat dan kembali memeluk kerabatnya yang sudah nggak ada. Ada juga beberapa yang kembali hanya untuk bermain sama kucing kesayangannya. Yang penting ketika kita melakukannya, kita melakukan dengan niat baik demi wujud yang baik Sobat EKG. Berikutnya adalah, ya, Sobat EKG bisa mengembangkan dan mengoptimalkan pribadi Sobat semua dengan mempertajam kecerdasan Sobat dalam berpikir untuk menentukan pilihan hidup. Nah, kayak misalnya menghilangkan fobia, mimpi buruk, dan lain-lain. Gua menyebutnya self-upgrade ya. Jadi banyak murid dan praktisi yang bercerita ya sama gua bagaimana hidupnya dihantui sama rasa takut yang dibuatnya sendiri ya, sehingga sampai terbawa mimpi dan berakibat fatal ya ke aktivitas sehari-hari di dunia. Jadi mimpi buruk kerap datang, takut akan ruangan tertutup, takut akan ruangan terbuka, dan lain-lain. Jadi tingkat ketakutannya sudah sampai di level subconscious ya, atau alam bawah sadar, sehingga sangat mengganggu bagi kehidupan sehari-hari. Ya, dengan kita melakukan perjalanan jiwa, kecerdasan dan level alam bawah sadar sobat akan terprogram ulang ya, sehingga sobat akan upgrade dalam menentukan sikap. Sobat IKG dapat mengalahkan mimpi buruk, bahkan fobia ya. Ya, karena ketika sobat melakukan perjalanan jiwa, sobat dapat memprogram apa yang sobat inginkan, naikkan, buang, install, atau dapat sobat ambil manfaatnya di dunia. Nah, yang terakhir Sobat EKG, sebagai tempat latihan atau simulasi yang nyata,
Ya, Sobat EKG dapat mengembangkan skill Sobat dengan realitas yang sama kayak di dunia sekarang ini. Misalnya pengen jadi public speaker, pemain band, motivator, pedagang hebat, pelukis, bela diri, ya apa aja lah terserah. Kan Sobat membutuhkan training ground ya, ada tempat latihan ya. Contoh misalnya kita pengen jadi pemain band ya. Bentuk aja satu stadion yang besar ya, kasih aja ribuan penonton di situ. Lalu tempatkan diri Sobat semua di tengahnya memegang mikrofon ya. Kita misalnya jadi penyanyi ya. Terus mulailah kita nyanyi di hadapan ribuan penonton. Wah, gila. Gimana rasanya? Sama, ya fantastis lah ya. Ya pengalaman ini adalah pengalaman yang nyata ya, dengan rasa yang sama. Ya, namun ketika Sobat melakukan ini pun, Sobat sudah mengerti bahwa ini adalah training ground ya. Jadi ketika kita kembali ke dunia, ke real world ini, Sobat sudah bisa terlatih menghadapi ribuan penonton di depan Sobat IKG. Luar biasa ya. Nah, kita sekarang ke bagaimana caranya kita bisa lucid dream. Sobat EKG, jawabannya sebenarnya banyak sekali ya agar cara kita bisa lucid dream. Jadi berbagai metode pun terus dikembangkan. Bahkan ada yang menggunakan aplikasi Android ya, seperti aplikasi pengingat reality check, aplikasi notifikasi seperti alarm yang akan berbunyi ketika kita sudah tertidur, ada brainwave dan lain-lain. Belum lagi teknik-tekniknya, banyak juga ya Sobat EKG, phantom wiggling, WBTB, pakai jari, nulis jurnal, banyak lah ya. Nah di sini gue akan kasih tahu ya buat pemula ya atau yang masih baru ya, gimana caranya agar kita bisa melakukan lucid dream. Sebagai garis besarnya aja ya Sobat IKG. Cara pertama adalah setiap bangun dari tidur, Sobat langsung rekam atau catat mimpi Sobat semua yang Sobat ingat. Ingat, ingatan mimpi biasanya akan cepat memudar, jadi segera catat atau rekam ya. Malamnya sebelum tidur, Sobat baca lagi atau dengar lagi. Jadi cara ini adalah cara agar Sobat semua bisa membedakan realem mimpi dan realem yang di sini. Oke, cara kedua adalah, ini gampang nih, sering-sering reality check aja. Ya, dengan memencet hidung sambil katakan, apakah gue lagi bermimpi? Apakah gue lagi bermimpi? Jadi kalau misalnya kita nggak bisa nafas, berarti kita ada di sini Sobat IKG. Cara tiga adalah, sebelum tidur, katakan aja tanpa beban, gue akan sadar di mimpi, lalu tidur, dah gitu aja. Jadi sebelum tidur bilang, gue akan sadar di mimpi. Jadi banyak ya yang nanya sama gue ya, gimana caranya gue latihan agar gue bisa sampai ke lucid dream ya. Terus gue bilang, manusia tuh setiap harinya tidur. Jadi kalau misalnya mau tidur, habis lu afirmasi ya lu bilang aja, gue mau sadar di mimpi, udah selesai. Cara keempat, tidur hanya 3 jam, selang 1 jam kemudian tidur lagi. Nah, metode ini pernah gue bahas di video Sadar di Delta ya. Jadi kalau pengen lebih lanjut, tonton video yang Sadar di Delta ya Sobat IKG. Cara kelima, sebelum tidur gerakkan jari Sobat semua seperti main piano secara berulang-ulang. Habis itu lu stop. Terus lu bayangin lagi jari lu tetap bergerak seperti bermain piano, tapi jari lu jangan digerakin. Nah, hal ini ditujukan agar kita mempunyai kesadaran yang kuat akan imajinasi, di mana kita bisa mengakses semua rekaman yang selama ini diprogram oleh pikiran sadar ke dalam pikiran bawah sadar. Jadi ketika lu menggerakkan dengan jari lu asli lu menggunakan pikiran sadar kan. Nah, ketika lu mencoba menggerakkan jari lu dengan imajinasi, lu sedang mencoba mengaktifkan pikiran bawah sadar lu dengan sadar secara sengaja. Twisted banget ya. Ya emang gila sih. Ya emang ini sulit, tapi perlu dicoba terus Sobat IKG. Ya gitu ya. Oke, gua segini dulu ya Sobat IKG, biar nggak mabok ntar, kebanyakan mabok. Nah, di video berikutnya akan gua ceritain ya pengalaman-pengalaman gua yang banyak banget lah ya ketika gua mengalami lucid dream. Oke Sobat IKG, demikian dulu ya. Salam dari gua. Emang kudu gila.